Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu dengan kita, keluarga besar Madrasah Aliyah Nurul Islam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan Matsama setelah kemarin pembukaan yang dibuka oleh Bapak Jayadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur secara online untuk seluruh madrasah di Jawa Timur. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar atau kita akan lebih mengenal tentang madrasah. Jadi banyak materi yang akan disampaikan dalam Matsama, tetapi kalau kita berbicara secara rinci, secara mendalam, ini akan kita perdalam setelah selesai Matsama, kita lanjutkan pada saat kegiatan belajar mengajar umum itu. Anak-anak yang berbahagia, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu. Jadi kita perkenalan dulu. Kalau biasanya sebenarnya kita perkenalan itu dengan absen, tetapi karena kita pakai daring, nanti silahkan kalian komen di bawah di akun ini. Anak-anak sekalian, berbicara tentang madrasah, nanti akan saya jelaskan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, kurang bisa dipahami, silahkan nanti kalian bertanya kepada kami melalui grup WA yang telah ada itu, dan insya Allah akan kami jawab di sana pula. Anak-anak sekalian, kita belajar tentang sejarah madrasah. Nah, kita perkenalan dulu. Nama saya ini yang ada di atas ini yaitu Lesus Nurprianto atau Ahmad Tanurul Kholik. Semuanya ini nama saya. Jadi nama saya itu ada 2. Dan semuanya resmi ini nama saya ini. Saya lahir Blitar 1 Januari 1978. Kalau ini tidak usah saya bacakan, silahkan kalian dibaca. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tentang madrasah. Madrasah itu berasal dari bahasa Arab. Jadi madrasah itu berasal dari bahasa Arab. Darosa. Darosa itu belajar. Tapi di Indonesia, madrasah itu dikhususkan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan umum ditambah dengan pendidikan agama Islam. Jadi, apapun yang diajarkan di pendidikan umum juga diajarkan di madrasah. Apapun yang diajarkan di sekolah juga diajarkan di madrasah. Tapi ada tambahan pelajaran di madrasah. Nah, anak-anak sekalian, ini saya balik ini. Madrasah itu kalau dulu pertama kali ada ketika masa Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri yang mengajar, Rasulullah yang mengawasi, dan para sahabat itu murid-murid madrasah pertama kali. Jadi yang mengajar Rasulullah dan sahabat itu menjadi murid-murid Rasulullah. Anak-anak sekalian, berbicara tentang madrasah di Indonesia khususnya, bahwa madrasah itu dulu berangkatnya dari pondok pesantren. Jadi madrasah keagamaan itu pondok pesantren, madrasah-madrasah itu. Nah, baru tahun 1975 ada keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri bahwa kedudukan madrasah ini sama dengan sekolah. Jadi sejak tahun 75 ini madrasah dan sekolah itu sama. Nah, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa
pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan Nah, ini pasal yang nomor 2 nih. Pendidikan dasar itu, nah, ini ada penyebutan sekolah dasar, ada madrasah ibtidaiyah, ada SMP, ada madrasah sanawiyah. Nah, untuk pendidikan menengah ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK, ada madrasah aliyah kejuruan. Maknanya apa? Bahwa madrasah ini sudah diakui setara, sama persis dengan sekolah. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan bahwa lulusan madrasah tidak bisa kerja, lulusan madrasah ijazahnya tidak laku, itu hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang yang belum tahu tentang kedudukan hukum ini. Jadi di Indonesia, madrasah dan sekolah itu sama di hadapan hukum. Nah, untuk jenjang pendidikan madrasah, ini tidak perlu saya jelaskan. Hanya ada Rodotul Atfal, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Selanjutnya anak-anak sekalian, nah ini diversifikasi madrasah aliyah. Karena kita sekarang berada di madrasah aliyah, paling tidak kita harus tahu tentang madrasah aliyah. Madrasah aliyah itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah madrasah aliyah unggulan. Yang kedua adalah madrasah aliyah reguler. Nah, madrasah aliyah unggulan ini apa? Madrasah aliyah unggulan adalah madrasah aliyah reguler. Jadi madrasah aliyah reguler ini yang mempunyai keunggulan-keunggulan. Nah, gitu. Jadi yang pertama misalnya ini, madrasah aliyah akademik. Apakah madrasah aliyah akademik itu? Madrasah aliyah akademik itu adalah madrasah yang pendidikannya itu mengutamakan, menitikberatkan, memfokuskan pada kegiatan akademik. Jadi arahnya ketika madrasah aliyah akademik ini fokusnya kepada perlombaan-perlombaan. Yang perlombaan itu di bidang akademik, mata pelajaran. Jadi nanti olimpiade-olimpiade gitu. Ini kalau madrasah aliyah akademik. Jadi olimpiade itu, lomba-lomba mapel itu tidak hanya pada tingkatan lokal, tetapi pada internasional pula. Ini fokusnya. Nah, yang kedua anak-anak sekalian, ada madrasah aliyah program keagamaan yang disingkat dengan MAPK. MAPK ini sebenarnya sudah ada sejak lama ini, sejak tahun 90-an sudah ada ini. Yang dulu ada 5, kalau sekarang MAPK ini ada pokoknya satu provinsi satu, kecuali Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 2 MAPK ini. Nah, kalau madrasah aliyah program keagamaan ini menitik beratkan pada agama. Jadi mapelnya umum itu juga tetap ini, tetapi ada penguatan dalam bidang keagamaan. Nah, jadi mereka itu mempunyai kelebihan-kelebihan dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, madrasah aliyah unggulan itu adalah madrasah aliyah plus keterampilan. Madrasah aliyah plus keterampilan ini adalah madrasah aliyah reguler yang ada materi tambahan keterampilan. Keterampilan ini adalah keterampilan kerja. Jadi ada pembekalan keterampilan kerja ini. Gitu. Dan yang keempat adalah madrasah aliyah riset. Madrasah aliyah riset ini, jadi nanti fokusnya pada uji coba, pada percobaan-percobaan, pada penelitian. Ini madrasah aliyah riset. Jadi madrasah unggulan itu ada 4 tipe ini. Gitu. Selain itu ada madrasah aliyah reguler. Gitu anak-anak sekalian. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana dengan MA Nurul Islam? Itu. MA Nurul Islam itu adalah madrasah aliyah plus keterampilan. Jadi di madrasah aliyah Nurul Islam akan diajarkan pula keterampilan kerja, kemandirian itu. Jadi selain mapel yang seperti umumnya itu ada plus keterampilan. Nah, ini sesuai dengan
minat dan bakatnya. Jadi diarahkan ke sana. Itu. Jadi harapannya nanti ketika lulus dari Madrasah Aliyah Nurul Islam, seluruh peserta didik ini sudah mempunyai kemampuan, keterampilan kerja. Gitu. Anak-anak sekalian yang berbahagia, nah ini selayang pandang Madrasah Aliyah Nurul Islam yang sekarang sudah berusia 20 tahun. Lumayan juga ini, artinya sudah dewasa, tetapi di Madrasah Aliyah itu ada dinamika naik turun, ada kadang kurang baik juga, ada baik juga, tetapi yakinlah bahwa di Madrasah Aliyah Nurul Islam itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik untuk kalian semuanya. Nah, ini selayang pandang Madrasah Aliyah Nurul Islam. Yang pertama, Aliyah Nurul Islam berdiri pada tahun 2000. Jadi kalian itu angkatan ke-21. Peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah angkatan yang ke-21. Gitu. Nah, yang mendirikan pendiri Madrasah Aliyah Nurul Islam itu Bapak Haji Sa'ad Junaidi almarhum, dan beliau juga yang mendirikan RA, mendirikan MIN, juga mendirikan MTSN. Jadi yang mendirikan ini adalah satu, yaitu Bapak Haji Sa'ad Junaidi, dibantu oleh teman-temannya. Gitu. Jadi beliau ini yang membidani lahirnya Madrasah Aliyah Nurul Islam. Nah, visi Madrasah Aliyah ini adalah Islami, bermartabat, dan berprestasi. Sedangkan untuk prinsipnya ini, yang keempat, semua umat berhak mendapatkan layanan pendidikan. Pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang harus belajar, dan Madrasah Aliyah Nurul Islam memfasilitasi setiap orang yang ingin belajar atau ingin sekolah. Gitu. Nah, tujuannya apa? Menjadikan madrasah sebagai sarana ibadah bidang pendidikan. Yang keenam, memberikan plus keagamaan dan keterampilan. Jadi di Madrasah Aliyah Nurul Islam itu ada penguatan keagamaan, ada tahfidz juga, ada keterampilan juga. Nah, ini yang ketujuh, rata-rata usia gurunya masih muda dan energik. Jadi guru-guru Madrasah Aliyah Nurul Islam ini rata-rata masih muda ini, kan gitu. Yang delapan, setiap peserta didik yang masuk akan mendapatkan pendampingan pendidikan peserta didik sepanjang masa. Artinya apa? Semuanya sudah dianggap seperti keluarga. Sehingga sampai kapanpun tetap menjadi keluarga, dan ketika butuh sesuatu, ketika pengen sesuatu, konsultasi gitu misalnya, ini tetap kita layani, bahkan sampai lulus, sampai menjadi alumni, karena kita adalah satu keluarga. Dan yang ke-9, setiap tahun ada peserta didik yang masuk perguruan tinggi jalur prestasi dan mendapatkan beasiswa. Setiap tahun, dan kami akan mengawal ini. Karena tidak semua madrasah, tidak semua sekolah itu mengawal bagaimana masuknya peserta didik ke perguruan tinggi. Terima kasih anak-anak sekalian, itu sekilas tentang madrasah. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Di grup WA itu ada nomor saya, silahkan ditanyakan di grup tersebut. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita selalu berbahagia, semoga kita selalu sehat. Salam untuk ayah dan bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.